Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Ulfa. Saya dosen di Stikes Muhammadiyah Cirebon. Adapun home base saya adalah prodi S1 Farmasi. Konsentrasi bidang ilmu saya adalah kimia, khususnya kimia farmasi. Sebagai seorang dosen, saya menjalankan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah bidang pengajaran. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajar kimia organik 1. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, yaitu 2 SKS teori. Mata kuliah kimia organik adalah mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa di semester 3. Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah kimia farmasi dasar. Materi yang diberikan mengacu kepada capaian pembelajaran yang terdiri dari 12 CPL. Dari CPL ini diturunkan 7 CPMK, dan dari CPMK ini diturunkan menjadi sub CPMK. Sub CPMK ini dibagi menjadi 14 pertemuan, yang terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Adapun aspek capaian pembelajaran yang terdapat dalam mata kuliah ini mencakup 4 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap. Untuk aspek sikap diantaranya adalah: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, yaitu S1. Yang kedua adalah menjunjung nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam penerapan ilmu pengetahuan, yaitu S11. Untuk aspek pengetahuan, yaitu menunjukkan penguasaan iptek, kemampuan riset, dan kemampuan pengembangan diri atau P9. Untuk aspek keterampilan umum, yaitu mampu mengaplikasikan bidang farmasi dalam memanfaatkan iptek dan menyelesaikan masalah serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi atau KU1. Yang kedua adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan farmasi secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural atau KU2. Untuk aspek keterampilan khusus, diantaranya adalah mampu menerapkan konsep teoritis dan matematis dalam melakukan analisis parameter fisika, kimia, dan fisikokimia sediaan farmasi atau KK 9.4. Mampu menerapkan konsep kimia organik pada pengembangan bahan obat dari bahan alam atau KK 9.6. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar kimia organik, gugus fungsi, tata nama senyawa organik, struktur, sifat fisik, isomer, dan stereokimia senyawa organik, reaksi substitusi dan eliminasi senyawa organik, alkohol dan eter, serta aromatisasi benzen. Sebelum ke tahap pembelajaran di kelas, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya lakukan, yaitu teknik DIA, Delivery, penyampaian materi, Interaction, forum diskusi, dan Assessment, atau tugas akhir dan kuis. Yang pertama adalah delivery. Delivery merupakan suatu proses penyampaian materi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa guna mencapai CPL dari mata kuliah. Pada tahap ini, saya melakukan penyampaian materi. Yang pertama saya lakukan adalah penyampaian kontrak perkuliahan, bobot penilaian, dan buku ajar yang digunakan. Adapun beberapa referensi yang digunakan adalah untuk buku ajar, saya menggunakan McMurray dan menggunakan Fessenden. Adapun referensi lain yang saya gunakan adalah jurnal-jurnal yang terupdate. Saya mengarahkan mahasiswa untuk mencari jurnal yang terbaru yang berhubungan dengan mata kuliah kimia organik 1. Kemudian, sebelum menjelaskan materi pembelajaran hari ini, saya review kembali mengenai pembelajaran minggu sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah kontekstual, di mana saya selalu mengaitkan materi yang disampaikan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang farmasi. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kimia organik ini adalah metode SCL, Student Centered Learning, di mana mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar.
Metode lain yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam kelompok kecil dan dipresentasikan di depan kelas. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah infocus, layar, PPT, dan model molekul yang saya tugaskan kepada mahasiswa untuk membuatnya. Kemudian yang kedua adalah interaction, yaitu interaksi dosen dengan mahasiswa guna mencapai CPL. Interaksi ini saya lakukan dengan tatap muka, yaitu dengan diskusi dalam kelompok, kemudian tanya jawab di dalam kelas. Kemudian untuk komunikasi di luar kelas bisa dilakukan melalui email, WhatsApp, Gmail, Zoom meeting, dan lain sebagainya, serta lewat sistem akademik kampus atau yang disebut dengan SIAKAD Stikes Muhammadiyah Cirebon. Begitu juga dengan pemaparan materi dan kuis saya simpan di aplikasi SIAKAD Stikes Muhammadiyah Cirebon. Adapun tahap yang ketiga adalah assessment, yaitu cara penilaian mahasiswa oleh dosen, guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi. Pada awal mata kuliah, saya jelaskan mengenai bobot nilai, yaitu kehadiran 10%, UAS 35%, UTS 35%, tugas 20%. Saya jelaskan juga mengenai penghargaan yang diberikan jika mahasiswa aktif di dalam kelas. Dan begitu juga sebaliknya, jika ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran, misalnya datang terlambat, bermain HP, mencontek, dan lain sebagainya, saya jelaskan pula hukumannya, yaitu pengurangan nilai. Hal ini dilakukan untuk melatih kedisiplinan mahasiswa. Selanjutnya, berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan di kelas Kimia Organik 1 dengan materi struktur kimia dalam ruang 3 dimensi atau stereokimia dan konformasi senyawa organik, kiralitas, rasemat, dan cara pemisahannya. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan dalam menyampaikan materi ini adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Diskusi berupa penentuan konfigurasi molekul kimia. Adapun media yang digunakan adalah model molekul. Molekul yang sebelumnya telah mereka buat dalam kelompok. Hal ini dilakukan agar mahasiswa mudah membayangkan molekul yang sebenarnya di dalam ruang 3 dimensi. Kriteria penilaian dalam materi ini adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok, keaktifan mahasiswa dalam menjawab soal dari dosen, kemampuan mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Selain itu, di akhir kegiatan pembelajaran diberikan kuis yang dikerjakan dalam waktu 10 menit. Setelah evaluasi hasil pembelajaran, selanjutnya mahasiswa diberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Adapun tugas yang diberikan kepada mahasiswa dapat diakses di akun SIAKAD masing-masing mahasiswa. Baik, sekian video deskripsi mata kuliah ini. Selanjutnya, berikut ini adalah video pembelajaran di kelas Kimia Organik 1. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai perkuliahan hari ini, mangga kepada ketua kelas untuk berdoa bersama. Mangga. Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, hari ini ada yang nggak masuk. Ada Ibu Tia Yulianti. Kenapa? Sakit Ibu. Sakit. Yang lainnya sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, kita absen dulu ya. Iya. Oke, Azra, Kosasih. Hadir. Oke, hadir. Rifki. Hadir, Bu. Oke. Oke ya, hadir semuanya ya. Oke. Kita mulai kuliahan hari ini. Kuliahnya apa? Kimia Organik. Kimia Organik 1. Berapa beban SKS-nya? 2 SKS. 2 SKS. Mata kuliah Kimia Organik ini adalah mata kuliah wajib ya teman-teman ya, yang harus kalian lewati di semester 3 ya. Oke, kontrak kuliah kemarin saya sudah jelaskan juga ya, saya bahas sedikit. Sistem penilaiannya adalah UTS 35%, kemudian UAS 35% ya. Kemudian ada tugas ya teman-teman 20% dan ada kehadiran 10% ya. Nah, kemarin kita sepakati bersama bahwa boleh telat tapi paling maksimal 15
menit. Ya, pelanggaran lainnya apa Bu? Seperti mencontek, ya, atau tertidur di kelas, atau menggunakan HP. Nanti saya kasih pengurangan nilai. Ya. Nah, untuk mahasiswa yang aktif nanti saya kasih reward, ya, berupa penambahan nilai, ya, nanti bisa dinilai tugas. Oke ya. Nah, itu adalah tema kuliah kita. Adapun buku yang kita gunakan adalah buku apa kemarin? Descendant. Satu sudah pada punya ya? Sudah. Buku acuan utama yang harus kalian teliti. Ya, sebelum kalian memulai perkuliahan, sebelumnya ya malam atau kemarin kalian harus membacanya ya. Oke. Kita review dulu ya pertemuan sebelumnya, itu terkait dengan stereokimia dari senyawa alkena, betul ya? Oke, kita lihat di sini. Ini senyawanya cis atau trans? Ibu izin menjawab, Oke, itu ditentuinnya dari E atau Z-nya, Bu. Atau Z, ya betul ya. Jadi kita lihatnya tidak bisa dari cis atau trans, tapi dari E atau Z ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah E atau Z. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Azra apa enggak? Jawabannya itu karena prioritas utama molekulnya. Oke, dilihat dari prioritasnya. Kita lihat karbon masing-masing. Kalau misalnya karbon yang satu prioritasnya adalah BR sama I, yang prioritas tertinggi apa? I. I ya, lebih berat ya I. Kemudian F sama Cl. Cl. I sama Cl itu sejajar apa berlawanan? Sejajar. Dia adalah Cis. Z atau zaman. Ya, berarti dia namanya adalah Z seperti itu ya, teman. Oke, nah itu adalah stereokimia dari senyawa alkena. Nah, sekarang bagaimana stereokimia dari molekul yang viral? Ya. Oke, nah kita bahas di sini tentang viralitas dan penentuan konfigurasi R atau S. Ya. Oke, kompetensi yang diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan hari ini adalah mahasiswa memahami dan menjelaskan bentuk-bentuk struktur kimia dalam ruang 3 dimensi, ya, dan konformasi senyawa organik, viralitas, ras sehat, dan pemisahannya. Oke, indikatornya adalah ketepatan menjelaskan bentuk struktur kimia dalam ruang 3 dimensi, kemudian konformasi senyawa organik, viralitas, dan pemisahan senyawa ras sehat. Ya. Oke, ini ada daftar isi. Yang pertama kita membahas tentang viralitas objek dan molekul, kemudian apa karbon viral, kemudian proyeksi Fischer, dan nanti ada di akhir ya. Kemarin apa? Diskusi kelompok. Kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu kalian mengerjakan soal dan nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Oke, nah kita masuk ke materi. Apa itu senyawa viral? Kemarin ada yang sudah baca di mana sih? Senyawa yang terdapat karbon viral. Oke, betul ya. Ada yang menambahin nggak? Ya betul. Jadi senyawa di mana terdapat karbon Viral. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya aplikasi dari senyawa viral di bidang farmasi. Ada obat namanya thalidomida. Itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi morning sickness, ya, yaitu apa? Kalau ibu hamil tuh mual muntah ya di pagi hari ya. Nah, jadi untuk menguranginya kita meresepkan obat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, bahwa obat ini ternyata menyebabkan apa? Cacat dari janin yang dilahirkan, ya, sehingga ditelusuri ternyata produsen obat membuat atau memproduksinya adalah tidak hanya yang F, tetapi bentuknya yang S, ya, bentuk rasenatnya. Ya, sehingga kita bisa tahu bahwa memang penting sekali ya untuk mengetahui stereokimia dari senyawa apakah dia R atau S, ya. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan? Tidak, Ibu. Cukup, Bu. Cukup. Sekarang ke viralitas objek dan molekul. Kalian lihat tangan kalian ya, tangan kiri dan kanan seperti ini. Ya, coba kalian satukan tangan kiri dan tangan kanan kalian. Ya, apakah saling berhimpit? Tidak. Ya, tangan kiri dan tangan kanan kalian itu adalah bayangan cermin satu sama lainnya, betul ya? Betul. Tapi ketika dihimpitkan tidak saling Berhimpit. berhimpit. Nah, tangan kiri dan tangan kalian contoh senyawa viral. Ya, keduanya tidak berhimpit, tapi bayangan cermin satu dan lainnya. Contoh lain, sepatu, kaki ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari senyawa viral. Ya, tapi yang bukan viral apa Bu? Kayak buku. Ya, buku kalau dihimpitkan, buku sama buku dia berhimpit. Itu bukan molekul viral atau namanya molekul akviral. Ya.
Oke, jadi tangan kanan dan kiri kalian adalah sepasang enantiomer. Ya, sepasang enantiomer yang jika dihubungkan tidak bisa saling berhimpit seperti itu ya. Oke, kita ke karbon chiral. Tadi yang dijelaskan sama sini ya. Oke, karbon chiral itu berikatan dengan 4 gugus yang berlainan. Ya, sini apa aja? Ada metil, Etil, ya. Kemudian ini ada propil sama butil. Ya, jadi keempat gugusnya adalah berlainan. Oke, coba salah satu orang menunjukkan stereokimia, maksudnya karbon yang chiral. Saya Ibu. Nanti enggak ditunjukkan. Ini Bu yang C, Ya, C karbonnya. yang tengah itu adalah karbon chiral. Kenapa? Karena dia berikatan dengan 4 gugus yang berlainan. Selanjutnya, siapa? Ibu ini. Enggak. Yang mana? Ini C. Oke, betul ya. Jadi karbon yang itu dia berikatan dengan 4 gugus berlainan sehingga dia adalah senyawa Chiral. Oke, sekarang keluarkan model molekul. Model molekul ini yang sudah saya tugaskan minggu lalu digunakan untuk apa? Untuk membayangkan ya bagaimana struktur 3 dimensi dari senyawa. Ya, nah ini kita bisa menggambarkan proyeksi Fishernya, yaitu proyeksi yang sederhana dari molekul 3 dimensi. Ini molekul 3 dimensinya. Kita lihat yang sebelah sini, ya. Kita lihat ternyata bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Nah, kemudian ketika kita lihat ke hadapan kita seperti ini, ya, yang hijau sama yang ungu mendekati kita. Kebayang ya? Sementara yang kuning dan yang oranye menjauhi kita. Ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dengan proyeksi Fisher, ya, 1, 4 ini, ya, sebagai garis yang mendekati. Sementara 2 dan 3 itu menjauh. Oke, kebayang nggak? Kebayang. Ya? Nah, ini adalah gunanya dari model molekul. Ya. Nah, bagaimanakah menentukan konfigurasi RFS? Urutan penataan tempat gugus di sekitar suatu atom karbon chiral disebut dengan konfigurasi mutlak. Ya, di sekitar atom. Nah, gimana sih cara menentukannya? Kita pakai model molekul yang sudah kita bawa ya. Seperti ini. Ya. Nomor atom lebih tinggi mendapatkan prioritas tertinggi. Dilihat dari apa tadi? Nomor atom yang paling berat itu yang prioritas nomor 1. Yang kedua berarti urutan kedua dan seterusnya. Kemudian misalnya ini nomor 1, ini nomor 2. Hidrogen itu ditempatkan di belakang, misalnya yang kuning. Ya. Nah, setelah itu kita tarik garis dari prioritas 1 ke 2. Ya. Kemudian kita putar. Kalau misalnya biasa arah jalurnya maka disebut dengan R. Kalau berlawanan disebut dengan S. Seperti itu ya. Nah, itu adalah cara menentukan R atau S. Oke, kita latihan ya teman-teman. Oke, ini ya ada FCl dan Br ya, karbonnya di tengah. Seperti ini. FCl sama Br yang prioritas tertinggi yang mana? BR. Br. Ya, kemudian yang kedua CL. Berarti yang oranye dan yang ungu. Ya, hidrogen di mana? Sudah di belakang. Kita tarik garis yang kita putar dari oranye ke ungu. Putar. Berarti dia R apa S? S. Berarti dia berlawanan arah dengan jam atau X. Tulis ya, ada yang masih nggak paham? Bayang ya sedikit ya. Oke, ini contoh lainnya ya dari penentuan R dan S ya. Oke, saya ada soal ini, ada yang mau jawab nggak? Nanti dapat poin. Fatwa, nggak fatwa? Ini yang nomor 1 dulu. Jadi disamain dulu ke model strukturnya. Yang horizontal itu yang mendekati kita, yang vertikalnya yang menjauhi kita. Lalu dilihat yang prioritas tertinggi itu yang mana? Yang prioritas tertinggi itu yang CH2OH. Lalu prioritas kedua itu yang CH3 2. Nah, berarti kan yang hijau sama oranye. Lalu yang H itu kan berarti di kuning. Yang H itu diputar ke belakang. Lalu diputar dari yang prioritas tinggi pertama ke prioritas tinggi selanjutnya, yaitu berarti dari hijau ke oranye. Berarti berlawanan arah jalurnya berarti S. Oke, S ada yang setuju? Setuju. Oke, jadi prioritas tertinggi adalah CH2OH, yang kedua adalah CH3 2 ya. Nah, ini adalah H-nya sudah di belakang, maka ini S ya dari 1 ke 2.
kita beri tepuk tangan dulu buat Pak. Oke, ya, sudah betul jawabannya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelompok ya, teman-teman. Kelompoknya ada 5 sampai 4 orang ya, mangga berhitung dari 1 ya sampai 4 boleh. Dari Pika, mangga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4 ya. Kita bikin kelompok kecil ya. Oke, mangga. Bikin kursinya. Yang 4 itu situ berarti. Gimana? Geser, geser, mangga. Mangga dibalik aja, dibalik ya. 1, 1. Yang 1 mana yang 1 mangga? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Mana model-molekulnya ada ya? Oke, nah sekarang kita coba mengerjakan soal ya, teman-teman. Yang pertama ya, yang A dan yang B. Mangga ya, saya berikan waktu kalian untuk mengerjakan yang A atau yang B ya. Enggak. Coba yang A itu R atau S ya. Yang B itu R atau S. Coba ditentukan kelompoknya. Ya, nanti kalian presentasikan di depan ya. Kenapa kalian jawab R dan kenapa kalian jawab? Ada yang banyak. Oke, sudah. Kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1, mangga maju ke depan perwakilannya. Fatwa lagi atau Azra? Fatwa. Fatwa. Oke, Fatwa. Berdiri Fatwa. Mangga silakan jelaskan. Teman-temannya tolong dengarkan ya. Barangkali ada revisi gitu ya. Oke, mangga. Fatwa lagi. Nanti Fatwa dapat poin banyak ya. Jadi sama kayak tadi di satu strukturnya ini yang mendekati yang menjauhi. Nah, di situ yang poin tertinggi itu kan nomor atomnya dilihat dulu paling tinggi. Yang paling tinggi itu CL, berarti CL yang warna kuning. Lalu prioritas kedua itu yang C3 H7, berarti yang hijau. Lalu H itu kan prioritas terendah, berarti KB di belakang. Lalu tadi kan tertinggi CL, yang keduanya C3 H7, berarti dari CL ke C3 H7, berarti ke sini ya. Berarti ke kanan, berarti lalu yang B-nya juga sama, disamain kayak tadi. Harus itu hanya ke belakang, lalu dari CL ke C3 H7, berarti S atau belakang kanan. Oke, beri dulu buat Fatwa ya. Oke, terima kasih Fatwa. Ya, jadi betul ya tadi yang dijelaskan Fatwa. Teman-teman kelompok lain sudah mengerti ya? Mengerti. Nah, tadi kelompok kedua juga sudah menjelaskan ya. Oke, nah sekarang ini nanti kalian diskusikan lagi dengan kelompoknya, ya. Oke. Nah, teman-teman tadi ada beberapa perwakilan kelompok yang maju ya. Nah, saya sudah menilainya dan ternyata yang terbaik adalah kelompoknya kelompok 1. Kita Oke, yang lainnya lebih aktif lagi ya. Iya, Bu. Nah, ini teman-teman selain yang tadi ya obat siklus yang saya bicarakan, ada lagi beberapa obat farmasi ya yang kaitannya dengan senyawa viral. Ya, contohnya adalah metadon, tramadol yang digunakan sebagai analgek. Ya, kemudian ada epinefrin yang pernah batuk pilek pernah ya sering ya. Nah, itu merupakan senyawa viral. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Baik, Bu, bertanya. Oke, Rifki. Untuk menentukan konfigurasi R dan S menggunakan alat apa ya, Bu? Oke, alat yang digunakan adalah sinar X ya salah satunya, tetapi molekulnya atau senyawanya harus kristal murni dan itu memang sulit ya. Yang lain pakai NMR ya, bisa menggunakan NMR dengan menggunakan reaksi ya, namanya reaksi MDP ya. Oke, pertanyaannya bagus ya berarti ya. Oke, nah kita kuis dulu sebentar ya, mangga disiapkan ya. Soalnya cuma 2, cuma kalian tebak R atau S seperti itu ya. Oke. Oke. Oke.
waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis, mangga dikumpulkan ya. Dikumpulkan mangga. Ya, nanti saya nilai ya, saya evaluasi dia R atau S, oke? Oke. Sudah cukup ya. Oke ya, ini sudah kuisnya. Kemudian tugas di rumah, teman-teman punya si akad ya? Punya, Ibu. Di website akad saya sudah menyimpan ya tugas di rumah itu keterkaitannya masih tentang konfigurasi RAS. Ini submit maksimal tanggal 6 April pukul 8. Jadi jangan lebih, kalau lebih sudah tidak bisa dihisap. Ya. Oke. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam set ini. Ya, kita review dulu ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari apa aja? Molekul viral. Ya, apalagi penentuan R dan S. Ya. Dan yang ditanyakan lagi ya? Udah cukup, Bu. Ya. Oke, nanti minggu depan kita bertemu lagi di hari dan jam yang sama ya. Mangga kepada ketua kelasnya untuk Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.